Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Eka Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 1221 019 3099. Di sini saya sebagai mahasiswa magang di MTS Aswaja Tunggangri, Tulungagung. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai iklan dan sarana komunikasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu menentukan unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Terkait pembahasannya, simak baik-baik video ini ya. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.3 yang berbunyi mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan motivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dan 4.4 menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Iklan dan sarana komunikasi lainnya. Ketika mengikuti berita, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, kita tidak bisa lepas dari yang namanya iklan dan sarana komunikasi lainnya. Beragam iklan dapat kita saksikan hampir setiap saat. Tujuannya untuk membujuk dan mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu dengan yang dikehendaki iklan tersebut. Iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya melalui iklan. Secara umum, iklan dapat diartikan sebagai pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Dengan iklan tersebut, kita sebagai masyarakat terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, untuk pengertian dan fungsi iklan, slogan, ataupun poster, perhatikan gambar berikut. Di situ dijelaskan mengenai membaca untuk meraih prestasi. Nah, itu merupakan contoh dari teks iklan. Teks tersebut bermaksud mengajak para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk lebih gemar membaca guna meraih prestasi. Dengan iklan tersebut, diharapkan khalayak dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai wahana pengembangan kecerdasan. Dengan karakteristik seperti itu, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Pada umumnya, iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun internet. Unsur yang ditampilkan adalah gambar, gerak, kata-kata, ataupun suara. Iklan tidak hanya sebagai bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini, iklan merupakan sarana yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial, yaitu untuk menjual barang dan jasa. Kemudian yang kedua, bagi dunia perkantoran, yaitu untuk mendapatkan karyawan. Kemudian yang ketiga, bagi pemerintah, yaitu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, bagi perorangan, yaitu untuk membeli dan menjual barang yang ditawarkan. Daftar tentang fungsi iklan semakin hari semakin banyak dan semakin luas pula jaringannya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan keperluan hidup masyarakat itu sendiri. Namun, dari sekian fungsinya, iklan memiliki kesamaan, umumnya yakni sebagai bentuk untuk mengkomunikasikan pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, maupun pribadi. Selain itu, iklan muncul menjadi berbagai bentuk dan teknik penyajiannya. Oleh karena itu, terdapat istilah slogan dan poster. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan
atau pandangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata. Contohnya, yang pertama, berdiri sama tinggi, duduk sama rata. Slogan tentang perlunya mengutamakan kesetaraan antar sesama. Kemudian yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maksudnya, slogan tentang perlunya persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Slogan tersebut menjelaskan tentang pentingnya mengukir prestasi setiap hari. Sedangkan poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Selain itu, poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Contohnya seperti pada gambar tersebut, di mana gambar tersebut tertulis, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, hal tersebut atau poster tersebut merupakan jenis poster yang bertujuan untuk khalayak pada umum. Materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, tampak perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Tujuan ketiganya sama-sama untuk membujuk khalayak berbuat sesuatu. Berikut perbedaan antara iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Kemudian untuk slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata. Kemudian yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Adapun maksud iklan itu sendiri dapat kamu pahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber adalah pemasang iklan dan penyandang dana suatu iklan. Kemudian yang kedua, pesan adalah informasi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, media adalah sarana yang digunakan. Kemudian yang keempat, penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Kemudian yang kelima, efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Kemudian yang keenam, umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai menelaah unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Semoga video kali ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Pergi belanja bersama Nyonya, tak lupa membeli ketan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.